Salam bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak di Indonesia. Setelah saya mempelajari modul 3.1 tentang bagaimana langkah-langkah seorang pemimpin pembelajaran mengambil sebuah keputusan, saya berpikir ini adalah hal yang baru bagi saya dan sekolah saya. Dan saya juga sudah berencana bagaimana hal ini akan saya terapkan di sekolah saya bersama rekan kerja saya dan tentu saja kepala sekolah saya sebagai atasan yang mungkin akan selalu mendukung apa yang akan saya lakukan nanti. Yang akan saya lakukan yang pertama kali adalah melakukan sosialisasi, tapi sebelumnya saya berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah saya supaya mendapatkan dukungan tentunya. Dan yang kedua, saya akan mengajak rekan kerja saya untuk belajar mempraktekkan studi kasus yang ada. Kalau bisa studi kasus nyata yang mereka alami langsung di sekolah. Nah, disinilah peran saya mengenalkan dan memahami 4 paradigma ini kepada teman-teman saya. Mengenalkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah cara pengambilan keputusan yang baik. Berdasarkan hasil dari praktek studi kasus tadi, kemudian dilakukan evaluasi bersama. Evaluasi bersama ini tentu saja untuk membantu kita bagaimana proses itu terjadi. Apa yang masih bisa kita lakukan? Ada kekurangankah? Atau ada kelebihankah? Atau ada koreksi yang mungkin belum memuaskan dalam pengambilan keputusan itu? Yang keempat, proses paling penting adalah refleksi diri. Artinya di sini saya akan mengajak rekan sejawat saya untuk melakukan refleksi tentang apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka praktekkan. Dan ini menjadi acuan untuk selanjutnya sebagai perbaikan atau proses bagaimana semua itu dilihat baik buruk, positif, negatif, atau apapun kekurangan dan kelemahan atau kekuatan-kekuatan yang sudah bisa kita lalui dalam proses pengambilan keputusan. Langkah awal saya tentu saja saya akan berupaya mengenali terlebih dahulu apa sebetulnya permasalahan yang terjadi dengan cermat. Dan masalah itu terjadi pada siapa sebenarnya? Dilema etikakah atau bujukan moral? Ini hal penting yang harus Bapak Ibu ketahui, terutama rekan kerja saya. Bagaimana mereka mengenali permasalahan yang mereka hadapi. Yang pertama adalah mengidentifikasi paradigma apa yang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang relevan yang terjadi pada situasi permasalahan tersebut. Paradigma yang mana yang termasuk di dalam permasalahan itu? Apakah paradigma individu lawan masyarakat? Atau rasa keadilan lawan rasa kasihan? Atau kebenaran lawan kesetiaan? Dan paradigma yang lainnya adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Dan Ibu guru penggerak di Indonesia, jika saya ditanya kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah atau 9 langkah cara pengambilan keputusan yang sudah saya pelajari di modul 3.1 ini. Hari ini pun saya sudah berusaha untuk melakukan dan menerapkan itu. Jadi tidak perlu menunggu lama. Apa yang sudah saya ketahui, apa yang sudah saya pelajari akan saya langsung terapkan di sekolah saya. Saya akan memilih seorang teman saya, yaitu beliau Bapak Dedi Setiawan SPD. Beliau adalah seorang guru matematika yang juga senior saya yang bisa mendampingi saya dalam setiap saya mengambil keputusan.